Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw adhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke pembahasan setelahnya, masih muqaddimah. Amma ba'du fayaqulu al-'abdu al-faqiru al-mu'tarifu bil kusuri wat taqsiri ar-raji. Fayaqulu, lalu berkata al-'abdu, siapa atau oleh hamba, al-faqiru, yang butuh atau yang fakir, sangat butuh, al-mu'tarifu, yang mengakui, bil kusuri, terhadap kelengahan, wat taqsiri, dan kelalaian, ar-raji, yang berharap. Afwa rabbihi, berharap kepada ampunan dari Tuhannya, al-'abdu, al-qadiri, Tuhannya yang maha kuasa, yaitu asy-syarifu Abdullah bin Alawiyyin al-Haddadu Alawiyyin al-Husainiyyu. Nama Abdun itu siapa? Asy-Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Alawi al-Husaini. Beliau ini merupakan salah satu habaib atau keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan beliau ini itu dari Sa'da Alawi al-Haddad, dan juga beliau itu merupakan karangannya tidak hanya ini, juga yang sering kita baca setiap ba'da asar itu, yaitu Rotibah. Afallahu anhu, semoga memberi maaf oleh Allah, anhu, kepada Asy-Syarif Abdullah bin Ali, wa an aslafihi, amin, dan dari pendahulunya Asy-Syarif Abdullah bin Ali, amin. Hadihi risalatun, adapun risalah ini, bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun, bihaulillahi, dengan kekuasaan Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah, jami'atun, ialah lengkap. Wa wasiyatun, dan risalah ini, wasiyatun, adalah wasiat, bifadlillahi, dari karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat dari Allah.
nafi'atun, bermanfaat. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulih. Wa hamalani, yang mengiring ni terhadap diriku, ala wad'iha, atas mengarang risalah ini, mengiring al-imtisalu, oleh kepatuhan, li amrillahi ta'ala, terhadap perintah Allah Ta'ala, wa amri rasulihi, dan perintah Rasul, utusannya Allah. Wa raubatu fil wa'di as-sadiqi al-waridi fit dalalati alal huda wa da'wati ilal khairi wan nashri lil ilmi. Wa raubatu, dan menggiring ni kepadaku, ar-raubatu fi. Kalau raubatu fi itu artinya suka atau ingin. Kalau dia raubatu an, berarti benci atau tidak suka atau tidak ingin. Wa raubatu fi, dan menggiring ni kepada diriku, ar-raubatu, oleh keinginan, fil wa'di as-sadiqi, di dalam balasan yang dijanjikan, as-sadiqi, yang nyata, yang benar, al-waridi, yang bersumber dari Allah, fit dalalati, di dalam menunjukkan, alal huda, atas petunjuk, wa da'wati, dan mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wan nashrilil ilmi, dan menyebarkan untuk ilmu. Jadi risalah ini atau kitab yang sedang kita talaki bersama ini adalah merupakan keinginan yang suka, keinginan yang raubatu fi, suka, keinginan yang dia itu, Syarif Abdullah bin Ali Al-Haddad ini itu mengharap terhadap janji atau balasan dari Allah, semoga dengan risalah ini yang ia buat dapat memberikan petunjuk dan mengajak kepada kebaikan, lalu dicap sebagai nashrun lil ilmi, menyebarkan kepada ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah ada, minkum, ialah di antara kalian, ummatun, siapa umat, yad'una, yang menyeru mereka umat, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru atau memerintah mereka bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah mereka umat, 'anil munkari, dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah olehmu, ila sabili rabbika, wahai Muhammad, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Wa id akhadha, dan ketika mengambil Allah, siapa Allah, mitsaqal ladzina, kepada janji orang-orang yang utul kitaba, didatangkan ya orang al-kitab, akan kitab, la tubayyinunnahu linnasi, hendaklah kamu terangkan hu, akan kitab, linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan kamu sembunyikan, hu, akan kitab. Artinya apa?
Artinya kita ketika mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, itu kita hendaklah menerangkan pengetahuan kita atau ilmu kita kepada orang-orang yang orang tidak mengerti atau orang-orang awam, dan juga kita dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu itu tidak harus yang namanya ketika dipelajari diamalkan, tetapi juga harus disebarkan atau diajarkan, seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballighash syahidu minkumul ghaib farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Liyuballigha asy-syahidu, hendaklah menyampaikan asy-syahidu orang yang hadir minkum dari kalian, al-ghaiba kepada orang yang tak hadir. Farubba hamili fiqhin, maka banyak dari orang yang membawa ilmu pengetahuan, ila man huwa afqahu minhu, yaitu menyampaikan atau membawa kepada orang yang huwa afqahu, ia lebih tahu, minhu darinya, hamil fiqhin. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin, dan banyak orang yang membawa fikih itu atau mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, laisa bifaqihin, dia itu bukanlah faqih. Kalau fikih secara bahasa apa artinya? Paham di sini itu bisa diartikan faqih di sini atau fikih di sini itu diartikan sebagai orang yang paham, orang yang berilmu. Banyak sekarang di luar itu, banyak sekarang kejadiannya atau realitanya sekarang itu orang-orang yang menyampaikan ilmu itu tidak lebih faqih atau tidak lebih berilmu daripada orang yang mendengarkannya. Ya kan? Artinya apa? Artinya banyak orang yang sembarang menyebarkan ilmunya tanpa ada basic ilmu atau dasar yang ia sampaikan. Sehingganya kalau kita mempunyai ilmu, kita dianjurkan itu berilmu dengan berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, lalu ijma, lalu qiyas. Yang keempat inilah merupakan apa? Dalil syariat, ya kan? Jadi kalau di Al-Quran, di hadis, tidak ada di hadis itu dijema, kemudian lalu qiyas. Terus wa qala alaihi assalatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak ila hudan kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka adalah ia bagi man minal ajri berupa pahala, mislu ujuri man semisal atau seperti pahala-pahalanya orang, tabi'ahu yang mengikut kepada orang. La yang kusu zalika, tidak berkurang hal itu pahala, min ujurihim berupa pahala-pahala mereka, syai'an sedikit pun. Wa man da'a ila dolalatin, dan barang siapa yang mengajak ila dolalatin kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, maka adalah ialah atas man yang mengajak kepada kesesatan, minal ismi berupa dosa, mislu asami man tabi'ahu seperti semisal dosa-dosanya orang yang mengikut kepada man. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a, tidak berkurang akan hal itu dosa min asamihim dari dosa-dosa mereka syai'an sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang mengajak kebaikan, maka dia mendapat pahala, ya. Jadi ketika orang yang mengajak kebaikan tersebut, ya kan, ketika dia mengikuti apa yang diajarkan atau yang diajak oleh man da'a tersebut, maka ia juga akan mendapatkan semisal pahala orang yang mengajarkan. Berarti kalau dia mengajarkan tentang atau mengajak sholat, misalkan sholat jamaah,
apakah dia nanti dapat pahala? Dapat. Nah, terus orang yang diajak tadi itu juga dia mengajak yang lain, dia juga dapat pahala. Jadi pahalanya orang mengajak kebaikan itu akan berlipat-lipat pahalanya ketika yang diajak itu juga mengikuti yang diajak, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau dia mengajarkan atau mengajak kepada kesesatan, ayo kita cabut, ayo kita mencuri. Nah, nanti ketika dia terus-terus mencuri, maka dosanya juga terus berketerusan, ya kan? Sehingganya nanti tidak menjadi putus, menjadi apa? Dosa jariyah, bukan menjadi pahala yang jariyah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan bersabda juga Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ili. Barang siapa dalla yang menunjukkan yaman ala khairin atas suatu kebaikan, kana lahu minal ajri, maka adalah lahu baginya, man dalla minal ajri, dari pahala, mislu fa'ilihi, seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ini udah hadis masyhur ini. Pasti udah hafal semua nih anak-anak Darul Muhaqqiqin ini semuanya. Idza mata ibnu adama, barang siapa mati ibnu adama, siapa? Anak Adam. Siapa nama Adam sini? Udah punya anak? Ibnu adama ini siapa di ibnu Adam ini? Manusia. Barang siapa mati manusia itu, ingqata'a amaluhu, maka terputus amalnya manusia, illa min salasin, kecuali dari tiga apa ini? Tiga macam, tiga hal atau tiga perkara. Apa aja? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Jariyah itu mengalir. Au ilmin, atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin solihin, atau anak yang soleh. Semoga santri Darul Muhaqqiqin semua ini adalah anak-anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Yad'u lahu, anak soleh itu yad'u lahu, yang mendoakan lahu terhadap orang tuanya. Wa qala alaihi assalatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman. Ajwadukum, orang yang paling dermawan, ba'di, setelah diriku, maksud di sini adalah Rasul. Rajulun adalah seorang laki-laki, alima, yang mengajarkan ilman, akan ilmu, fanasyarahu, lalu orang atau rajulun itu menyebarkan hu, akan ilmu. Yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu, maka nanti si rajul itu yang mengajarkan ilmu lalu dia menyebarkannya, dibangkitkan rajul tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat, ummatan wahdahu, sebagai umat yang tersendiri. Berarti ketika nanti dia mati, ya kan, si rajul tadi itu mati, maka dia nanti dibangkitkan di hari kiamat sebagai umat yang tersendiri. Artinya umat tersendiri itu apa? Terpisah dari umat-umat yang bukan alima ilman fanasyarahu. Ya, artinya dia adalah ummatan wahdahu, sebagai umat tersendiri, adalah nanti dia itu dipisah. Jadi nanti itu pakai dipisah tuh nanti. Ini umat yang mengajarkan ilmu, ini umat yang mengajarkan kesesatan, nah, ini yang mengajarkan kebaikan. Maka orang yang mengajarkan, atau laki-laki atau seseorang yang mengajarkan ilmu lalu menyebarkannya, yub'atsu ummatan wahdahu. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira hatta hitanil ma'i. Al khalqu, adapun makhluk, kulluhum, seluruhnya, yusalluna, ialah mendoakan,
mereka makhluk ala muallimin nasi atas orang-orang yang mengajarkan manusia al khaira akan kebaikan hatta hitanul ma'i, bahkan ikan di dalam air, bukan ikan di dalam kolam, ikan dalam air. Ikan dalam kolam itu apa? Wa qala alaihi assalatu wassalam al khalqu kulluhum iyalullah. Adapun makhluk kulluhum seluruhnya makhluk itu iyalullah. Apa iyalullah? Keluarga Allah. Artinya apa? Iyalullah itu adalah sosok yang bergantung kepada Allah. Itu maksudnya khalq iyalullah. Wa ahabbuhum, dan orang yang paling dicintai Allah. Wa ahabbuhum ilallah, dan orang yang paling dicintai Allah di antara mereka makhluk anfa'uhum li'iyalihi, ialah orang yang paling bermanfaat di antara mereka li'iyalihi kepada keluarganya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu artinya kita sebagai makhluk ini adalah iyalullah. Artinya iyalullah itu apa? Sosok atau seseorang yang bergantung kepada Allah. Dan Allah paling mencintai atau paling dicintainya makhluk di antara makhluknya itu adalah orang yang bermanfaat kepada keluarganya atau kepada orang lain. Oke. Wala yastati'u ahadun wallahu a'lam bissawab. Kemarin kan sudah dikasih ya, dikasih kertas sama bagian tarbiyah iddah. Ada bawa semuanya? Ya, jadi karena ini kita baca bersama-sama. Itu baharnya kayak ini, baharnya burdah ya. Ya. Yuk sama-sama gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lana asrafna fatub alaina tawbata silli kulli haba wasturlana awrati wa aminir ra'ati wa firli wa idina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'irin khillani wa kulli dhi mahabba au jirati au suba wal muslimina ajma'a min ya rabbi fasma fadlan wa judan manala biktisamin minna bil mustafa rasulina rabbi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tarsis suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.